Halo semua, Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Mekumi Ondam, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Tomohon. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pertanyaan pemantik. Baca kutipan berikut. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan Bob Talbert menekankan bahwa mengajarkan keterampilan dasar itu penting, tetapi mengajarkan nilai-nilai yang mendalam lebih berharga. Dalam pembelajaran, ini berarti bahwa kita tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan etika dan prinsip hidup. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan memengaruhi budaya dan atmosfer di lingkungan kita. Misalnya, keputusan yang didasarkan pada keadilan dan transparansi dapat membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara staf dan murid. Sebaliknya, keputusan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kekuasaan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip seperti integritas dan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, mendukung, dan produktif. Bagaimana Anda seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan menanamkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pengajaran dan pengambilan keputusan. Ini berarti tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membimbing murid dalam memahami pentingnya nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian. Melalui keputusan yang saya ambil dan sikap yang saya tunjukkan, saya memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan Hegel menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter etis. Dalam modul ini, kita belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai dan prinsip etika. Menghubungkan kutipan ini dengan modul, saya melihat bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan individu untuk membuat keputusan yang etis dan bijaksana. Ini berarti bahwa pendidikan harus mencakup pengajaran tentang bagaimana bertindak dengan integritas dan keadilan, bukan hanya tentang keterampilan akademis. Kesimpulan pembelajaran. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu, sementara Pratap Triloka menekankan keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan tanggung jawab.
Keduanya mengajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus mempertimbangkan kebutuhan individu serta nilai-nilai yang lebih luas, memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang kedua, pengaruh nilai pada prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita anut memengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika nilai utama Anda adalah keadilan, maka keputusan yang diambil akan lebih condong untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas dan empati juga memengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Ketiga, kaitan materi pengambilan keputusan dan coaching. Materi pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja untuk analisis dan evaluasi keputusan, sedangkan coaching membantu dengan memberikan umpan balik dan perspektif tambahan. Coaching dapat mengidentifikasi efektivitas keputusan dan membantu mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Keempat, pengaruh aspek sosial emosional guru pada pengambilan keputusan. Guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosional mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil, khususnya dalam dilema etika. Kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan siswa dan kolega. Kelima, studi kasus moral dan nilai pendidik. Studi kasus moral atau etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik karena mereka menguji penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etis dipraktikkan dalam situasi nyata dan menilai komitmen pendidik terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Keenam, dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua anggota komunitas. Ini memastikan bahwa keputusan mendukung tujuan pendidikan dan kesetaraan secara keseluruhan. Ketujuh, tantangan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Tantangan termasuk resistensi terhadap perubahan, perbedaan pendapat, dan tekanan dari berbagai pihak. Perubahan paradigma di lingkungan kita bisa memengaruhi bagaimana dilema etika dihadapi dan diatasi dengan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kedelapan, pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran murid. Keputusan yang tepat memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing murid. Ini membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memerdekakan, mendukung pencapaian individual siswa. Kesembilan, pengaruh keputusan pemimpin terhadap murid. Keputusan pemimpin memengaruhi kehidupan dan masa depan murid dengan menentukan kebijakan pendidikan, dukungan yang diberikan, dan arah pengembangan. Keputusan yang baik membantu menciptakan kesempatan yang lebih baik dan mendukung perkembangan murid secara optimal. Kesepuluh, kesimpulan dari modul dan keterkaitan. Modul ini memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis serta prinsip-prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip dalam membuat keputusan yang adil dan efektif. Pemahaman konsep dan kejutan. Memahami konsep seperti dilema etika, paradigma, prinsip, dan langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti kedalaman analisis dan penerapan prinsip mungkin lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. 12. Pengalaman sebelumnya dan perbedaan. Sebelum mempelajari modul ini, pengalaman dalam pengambilan keputusan moral mungkin kurang terstruktur. Modul ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk mengevaluasi dan membuat keputusan
meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etis. Ke-13, dampak dan perubahan setelah mempelajari konsep. Mempelajari konsep ini telah memberikan dampak dalam pendekatan yang lebih sistematis dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Ini memengaruhi cara saya membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari. Ke-14, pentingnya topik modul. Modul ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai memengaruhi pengambilan keputusan baik sebagai individu maupun pemimpin. Ini mendukung pembuatan keputusan yang lebih etis dan berdampak positif dalam konteks pendidikan dan manajemen. Demikianlah video saya, semoga bisa memberikan inspirasi. Terima kasih.